Saya mohon izin untuk share screen Pak Edi. Udah terlihat screen saya Pak ya? Ya, sudah. Baik Pak. Baik, saya mulai. Ini topik kita kali ini mengenai loss of well control. Ini terjadi di US. Ini kalau loss of well control ini sering sekali terjadi kalau pekerjaan untuk drilling ataupun well services ataupun yang berkaitan dengan well gitu ya. Kalau tidak dikontrol secara baik maka akan terjadi potensial insiden seperti yang saya sampaikan demikian. Apa yang terjadi ini kalau dilihat ya Bapak Ibu semuanya, ini ada di Gulf of Mexico, jadi bloknya banyak begitu ya. Jadi ada satu blok di sini, ini milik Apache Corporation. Ini terjadi pada 2008. Ya, ketika mereka melakukan routine scaling operation. Jadi routine scaling operation itu untuk membersihkan lubang sumur begitu ya, dari kerak-kerak seperti itu. Ini mereka mencoba untuk sebenarnya untuk repair leaking, karena ada di surface itu ada leaking begitu ya. Jadi di surface controls di surface control subsurface safety valve atau SCSSV itu ada leak begitu. Nah, mereka mencoba untuk memperbaiki. Nah, tapi mereka lakukan pertama itu dengan melakukan scaling operation gitu ya. Kemudian setelah beberapa kali mencoba untuk meremove scale itu menggunakan wireline unitnya, ada ini wireline unitnya kalau dilihat di sini. Ya, itu mereka nggak berhasil begitu ya. Kemudian bahkan mereka sudah memompakan 100 galon ya, 100 galon untuk 1% hydrochloric acid. Jadi untuk pekerjaan apa itu namanya acid acing itu mereka memompakan ke dalam sumur. Ya. Nah, kemudian mereka biarkan semalam begitu, kemudian pada tanggal 14-nya besoknya begitu ya, mereka lihat bahwa ada seal ring di bottom flange di bawah dari master valve. Nanti saya lihatkan untuk diagramnya gitu, ada leak gitu. Dan leak gas yang rilis ke atmosfer ini kelihatan ya Bapak Ibu, ini kelihatan, ini gas cloud-nya ya, gas cloud yang dari leak dari flange tadi. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi ini kalau ada ignition saja ini sudah terjadi flash fire, kemudian bisa membakar semuanya di sekitar ini dan eskalasinya luar biasa besar. Ya, ini untungnya tidak ada ignition ketika itu ya. Jadi gas ini relate ke atmosfer sehingga surface control subsurface safety valve ini nggak bisa dioperasikan ya karena leak ya, dan leak dari di bawah master valve-nya. Dan mereka tidak bisa mereka melakukan tidak mampu untuk melepas natural gas itu juga nggak bisa di-isolate begitu ya, sehingga mereka melakukan evakuasi. Jadi seluruh platform dievakuasi, karena khawatir ini menjadi kecelakaan besar gitu ya. Untungnya tidak ada yang celaka, tidak ada injury ya. Dari investigasi dari government itu disebutkan bahwa leaking dari surface control safety valve ini karena gasket ringnya itu corroded, berkarat begitu. Nanti saya lihatkan gambarnya. Nah, salah satu temuannya bahwa ini karena acid job yang dilakukan itu memungkinkan mempercepat proses dari leak tersebut atau pengkaratan dari ring gasket tersebut, sehingga mechanical integrity-nya itu failure begitu ya. Dan ini gasket itu antara master valve dengan adapter. Nah, ini kalau dilihat, nah ini kurang lebih ya. Jadi ini assembly dari surface control safety valve-nya yang untuk in assembly-nya di sini, kemudian failure-nya itu di sini di ring gasket-nya ini dia nih berlubang seperti begini ya. Jadi ini kalau dilihat location of failure ini dia di sini antara master valve ya, ini dia, dan ini bolongnya itu di sini.
Dan kemudian juga di dalamnya itu ada location anomaly juga dilihat bahwa ada korosifnya di sini dipercepat karena asid tadi. Nah ini pekerjaan Warlennya Bapak. Jadi Warlennya ini dia, kemudian dia mau masukkan asid lewat lubang. Nah ini lesson learned, dan ini kalau saya balikan ini dia begitu ya. Kemudian ini diagramnya kurang lebih begini. Jadi kalau sumur itu ya, nanti mungkin diperjelas nanti dengan presentasi knowledge sharing hari ini. Jadi kalau di sini ada subsurface safety valve bagian bawah, di downhole safety valve istilahnya bagian bawah sekali. Ini adalah sebenarnya safety device terakhir untuk menutup sumur. Jadi kalau terjadi apa-apa di lubang sumur, itu downhole safety valve itu menutup ya. Cuman kalau terlalu sering ditutup ini bisa merusak formasi dari lapisan di bawahnya itu. Nah ini dia, jadi antara master valve, jadi leak-nya terjadi di sini ya. Jadi kalau dilihat di well control panelnya ya, ini surface safety valve-nya di sini dan leak-nya ada di sini. Nah, dari finding, lesson learned dan finding ditemukan bahwa saya sebutkan tadi exact condition dari gasket itu sebelum terjadi insiden. Mereka sebutkan mereka tahu ada ring gasket di downstream, kemudian diganti sebelumnya 2 hari sebelumnya. Sebelum terjadi kejadian leak ini mereka melakukan penggantian. Namun jumlah dari corrosion itu dari ring gasket tersebut ini menyebabkan dia loss of integrity sehingga loss of containment gitu ya. Jadi menyebabkan insiden. Dan performance dari acid job tersebut itu mengurangi untuk mengurangi scale tadi ya, itu mempercepat proses loss of mechanical integrity dari ring gasket tersebut ya, karena asid ya, kena metal begitu ya. Dan selanjutnya tubing retrievable surface control safety valve tadi, subsurface safety valve, itu dia was able to close properly. Mereka bisa menutup properly ya. Ini could happen, dia bilang untuk preventative loss of well control. Ya, namun kebocoran dari surface control safety valve ini disebutkan contributing factor untuk durasi dari, jadi insidennya semakin lama, kebocorannya lama gitu. Makanya bisa diambil fotonya itu ya. Jadi kebocorannya terjadi lama karena ada di join kebocorannya. Kemudian selanjutnya ada temuan bahwa mereka melakukan scraping operation untuk pembersihan gitu ya. Jadi kemungkinan bahwa waktu mereka melakukan scratcher itu kena ring gasketnya tersebut sehingga semakin besar itu lubangnya, begitu possible contributing factornya. Dan yang terakhir adalah mineral management system service. Nah ini harus sebenarnya itu dilakukan sebaik-baiknya. Jadi di mana non-destructive procedure untuk tes structural integrity dari gasket tersebut di dalam ini mesti dilakukan. Gitu. Jadi mereka harus melakukan non-destructive procedure ya, untuk supaya proses mineral management ini tidak mengakibatkan akselerasi dari si corrosion yang terjadi di dalam sumur. Demikian Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ildiansyah atas penyampaian sistem momen sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami persilahkan Pak Erga. Saya share screen ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Heldiansyah atas safety moment-nya. Sebentar, maaf untuk saya agak lambat. Nah, sudah terlihat? Belum muncul nih, Pak. Belum. Muncul. Bisa. Coba ya. Masih belum juga ya? Masih belum.
Mungkin biasanya suka di close dulu, terus kemudian share. Memang agak lama nih laptopnya. Oh, agak lama. Ya, oke. Saya coba lagi ya. Ya, ya Pak, silakan. Nah, ada ya harusnya. Ya, ya, ini sedang proses nih. Ya, oke, udah keluar. Tinggal ini aja, show screen. Ya, Oke. sudah oke, Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya dari Pak Edi. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Herga. Saya dulu mantan muridnya Pak Edi dari Teknik Fisika Angkatan 2005. Saya juga dulu pernah mengikuti program PSPPI di tahun 2019. Lalu sekarang saya bekerja di PT Berka Engineering International. Terkait dengan topik yang saya bahas sekarang ini bukan istilahnya bukan exact ya, angka-angkanya ini tidak exact, tapi ini hanya sebuah studi kasus yang pernah saya diskusikan juga sama tim proses engineer dan DCS engineer. Beberapa sumber juga saya ambil dari vendor, dari pengalaman-pengalaman yang lain, seperti vendornya yang barangnya saya kuliah kerja adalah dari Oil and Co. Ya. Jadi beberapa kali saya mengerjakan proyek yang berhubungan dengan WHJP sehingga mencoba untuk mengangkat kasus ini. Saya mengangkat tadi mungkin bedanya tadi dengan safety moment tadi, di sini adalah penggunaan GIFV dan untuk penggunaan salah satu metode untuk mengatasi kebocoran menggunakan GIFV dibantu dengan quick exhaust valve untuk menangani kebocorannya yang di arah dalam ya, ke arah WHCP. Mungkin istilah yang lebih umumnya adalah passing. Passing, cuma saya agak kurang bahasa Indonesia agak kurang bisa menemukan, sehingga saya menyampaikan dalam bentuk kebocoran. Dan penggunaan GIF ini saya lihat masih jarang diimplementasikan untuk platform ataupun sumur-sumur yang ada, sehingga saya mencoba mengangkat ini. Jadi kalau apabila ada saran yang dari rekan-rekan yang pernah menggunakan GIFV ataupun
menggunakan metode lain dalam mengatasi kebocoran yang mirip bisa jadi bahan masukan untuk semua lah ya, terutama untuk saya juga untuk kedepannya apakah dengan metode-metode ini kita istilahnya kita mencoba mencari metode yang paling efektif dan efisien untuk mengatasi kebocoran tersebut itu. Nanti mohon maaf apabila ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab, saya akan berusaha mencari jawabannya karena ini saya diskusi juga dengan tim proses engineer. Jadi dalam studi ini saya banyak diskusi juga dengan tim proses engineer dan juga dari DCS engineer. Salah satu contoh pengaplikasian GIFV ini mungkin kalau ada yang pernah tahu adalah untuk seri K energi di Bruce Field di North Sea. Ya. Saya langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambar antara WHCP atau kita kenal dengan Wellhead Control Panel dan DSV atau Downhole Safety Valve. Mungkin tadi dari safety moment tadi ya, SCSSV ya, Subsurface Control Safety Valve ya. Nah, ini gambaran sederhana aja dari WHCP dan DSV. Ini adalah sumur dan ini flow line, mungkin lebih tepatnya downstream ya. Ini upstream, ini downstreamnya. Ini ada DSP-nya, ini mungkin yang warna hijau ini. Kalau ini gambar sederhana aja. Yang ini sebentar ini adalah jalur tubingnya. Tubing. Jadi seperti kita ketahui bahwa downhole safety valve ini fungsi buka tutupnya digerakkan oleh fluida hidrolik yang disuplai oleh WHCP sini ya. Prinsipnya adalah biasanya kalau tekanan hidrolik ini dari WHCP akan mengalir dari WHCP menuju DSV agar si downhole safety valve ini dalam keadaan terbuka. Jadi begitu ada aliran tekanan dari WHCP, downhole safety valve akan membuka. Tetapi bila WHCP ini kehilangan tekanan, mungkin diakibatkan oleh adanya ESD button, kondisi ESD seperti itu, DSV ini akan menutup aliran dari sumur menuju flow line. Nah, alirannya kan seperti kita lihat dari sumur ke arah flow line. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa fungsi WHCP ini sangat penting dalam mengatur tekanan yang ada di DSV ini. Jadi apabila WHCP ini bermasalah, sangat memungkinkan terjadinya buka tutup yang tidak diinginkan atau mungkin kondisi shutdown yang uncontrolled shutdown lah istilahnya gitu. Jadi sumur ini bisa mati tiba-tiba atau mungkin saat kelampan ya mungkin mati tiba-tiba gitu ya. Itu hal yang sangat tidak diinginkan oleh beberapa oil company ya, karena itu akan mengurangi produksi yang sangat signifikan. Apalagi bila sumur ini sangat diandalkan karena menghasilkan misalnya kapasitas produksi yang sangat besar ya. Jadi ini diagram alir sederhananya untuk menjelaskan dasarnya dulu ya. Kita berikutnya. Di sini, sorry. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan kebocoran. Nah, di sini ada diagram seperti tadi lagi, tapi dengan kondisi yang sama ya, dengan aliran. Nah, berikutnya adalah kondisi saat DSV downhole safety valve ini menutup. Jadi saat si WHCP ini kehilangan tekanannya ya, menutupnya seperti ini. Nah, dalam studi kasus yang saya amati, terjadi kasus di mana
di mana saat DSP ini menutup, terjadi gas hidrokarbon yang teramati masuk ke dalam tubing ini ke arah WHCP. Sedangkan di WHCP ini sangat tidak boleh ada zat lain selain fluida hidrolik yang menyuplai pressure dari WHCP menuju DSP ini. Nah, dari beberapa hasil pengamatan antara lain, jadi seperti itu. Ini kondisi saat penutup. Ya, jadi seperti itu. Tapi ini, sorry, ini dulu. Nah, yang diamati adalah di tubing ini ada potensi ya kebocoran gas hidrokarbon menuju tubing ini. Jadi begitu ini dari asalnya ini terbuka, sehingga flap ini menutup. Nah, ini ada aliran ke sini. Nah, hasil pemeriksaannya, mengapa diindikasi ada kebocoran? Pada pengecekan tekanan, diketahui termonitor sekitar 2.400 PSI, sementara SITHP berada pada kisaran 2.500 PSI. SITHP ini, angkanya ini nggak eksak sama ya, mungkin. SITHP sendiri merupakan tekanan yang bekerja pada lubang sumur saat keadaan tertutup menuju flow line. Nah, berikutnya, di titik kita masih di yang bertanda kuning ini ya. Laju tekanan yang diamati berada pada kisaran 4 PSI per menit sampai dengan 12 PSI per menit. Jadi gas hidrokarbon yang masuk ke arah WHCP itu berada sekitar 4 sampai 12 PSI per menit. Tapi hasil yang agak melegakan adalah laju kebocorannya kemungkinan jauh di bawah 10 kg per jam, sehingga ini angka yang cukup kecil. Dan beberapa parameter ini tentunya biasanya dihitung oleh tim process engineer yang bekerja sama dengan tim instrument engineer juga. Kebocoran ini ya seperti tadi saya bilang, apabila dibiarkan akan berpotensi terjadinya kerusakan pada WHCP karena adanya gas hidrokarbon yang masuk ke dalam komponen WHCP ini. Ya mungkin paling buruknya adalah si hidrolik pressure dari WHCP ini yang menuju DSP tidak bisa bekerja secara maksimal gitu, sehingga dikhawatirkan adanya tadi shutdown yang tidak diinginkan. Lalu kita ke hasil tes diagnostik. Nah, jadi tadi yang seperti ini adalah saat keadaan menutup, lebih jelasnya lagi arah kebocorannya menuju arah WHCP. Dari hasil diagnostik, flapper dari DSP pada downhole safety valve masih berfungsi dengan baik. Buka open close-nya masih baik, sehingga tidak terdeteksi kebocoran ke arah flow line sini ya. Jadi hanya ada terdeteksi kebocoran di arah WHCP. Lalu dapat disimpulkan juga bahwa terjadi gas yang masuk ke dalam jalur kontrol WHCP untuk DSP ini saat DSP ini dalam keadaan tertutup. Jadi saat well ini shutdown. Jadi begitu keadaannya dibuka justru tidak terjadi hidrokarbon yang masuk ya ke arah WHCP ini. Hidrokarbon yang masuk ini justru saat DSP ini
dari keadaan terbuka ke keadaan menutup ya. Lalu ya seperti yang tadi bilang, kejadian ini hanya terjadi saat DSP dalam keadaan tertutup. Ketika jadi arah WHCP ini kan akan kehilangan tekanan hidrolik, fluida hidroliknya kan kembali ke arah WHCP. Nah, sehingga ada indikasi gas hidrokarbon yang ikut arah alirannya dari fluida hidroliknya WHCP ini. Nah, yang tadi saya bilang bahwa sumur dalam keadaan tidak berproduksi sehingga DSP dalam keadaan tertutup. Jadi kejadian ini saat DSP dalam keadaan tertutup. Nah, dari sini terlihat bahwa kemungkinan ada sedikit masalah pada downhole safety valve, sehingga mungkin bisa teratasi dengan penggantian downhole safety valve. Kan, tapi ini penggantian downhole safety valve ini bukan perkara yang mudah ya, karena akan membutuhkan biaya dan upaya yang sangat besar, sehingga dicari alternatif lain yang lebih terjangkau. Ya, seperti kita bayangkan, dan juga ini berkaitan dengan tim yang mengurus well ya. Lalu ini adalah sistem proteksi ganda yang saya ajukan sebagai studi kasus ini. Jadi tadi gambarnya adalah gambar sederhana dari WHCP menuju ke DSP. Nah, kan, tapi dengan adanya kebocoran gas hidrogen yang menuju arah WHCP, dibuatlah sistem seperti ini, di mana ada peralatan-peralatan lain yang membantu agar si cairan gas hidrokarbon, fluida gas hidrokarbon ini tidak masuk ke dalam WHCP secara langsung. Nah, di sini kita bisa lihat ada GIIV package. Saya sebut package karena GIIV ini bisa diinstal 1, 2, 3, ataupun 4 buah tergantung kebutuhan. Lalu ada tangki atmosfer. Dan juga ada perangkat pendukung seperti pressure transmitter. QEV ini adalah quick exhaust valve, dan level transmitter. Dalam hal ini saya coba menggunakan yang DP type atau differential pressure. Nah, GIIV ini selain jumlahnya bisa diatur, pemasangannya juga bisa diatur. Bisa dipasang secara seri, paralel, ataupun kombinasi seri paralel dengan kelebihan dan kerugiannya masing-masing ya. Pressure transmitter ini digunakan untuk mengukur tekanan yang ada di antara GIIV dan DSP ini. Nanti akan kita lihat bagaimana fungsi dari pressure transmitter ini dalam mengukur tekanan GIIV dan melihat bahwa GIIV ini close, bisa menutup dengan baik atau tidak. Lalu tangki atmosfer ini digunakan sebagai GIIV ini sebagai layer pertama, sedangkan tangki atmosfer ini beserta LT dan QEV ini sebagai layer kedua proteksi dari WHCP ini. Jadi begitu ada gas hidrokarbon yang masuk ke arah tangki atmosfer ini, ke arah WHCP ini diharapkan bisa dibelokkan menuju tangki atmosfer, sehingga di tangki atmosfer ini bisa memerangkap gas hidrokarbon beserta tentunya fluida hidrolik yang awalnya dihasilkan oleh WHCP ini di sini. Nah, yang bekerja, lalu
yang bekerja untuk mengalihkan ke arah tanki atmosfernya adalah quick exhaust valve. Ya, sedikit menjelaskan tentang terkait penggunaan quick exhaust valve ini dan lambangnya. Kita lihat di sini ada bola kecil ini. Nah, begitu pada awalnya saat ini akan DSV ini akan dibuka, berarti kan harus ada fluida hidrolik yang disuplai oleh WCV ini. Nah, begitu fluida hidrolik ini mengalir, mohon maaf sebentar. Begitu fluida hidrolik ini mengalir, bola ini akan terdorong ke arah jalur menuju tangki atmosfer, sehingga fluida hidrolik ini akan masuk ke arah GIFV dan DSV. Nah, GIFV ini disetting untuk bisa terbuka juga dalam set point tertentu, sehingga si DSV ini akan mendapatkan pressure hidrolik yang cukup untuk membuka sumur ini. Nah, apabila ada keadaan shutdown, sehingga fluida hidrolik ini akan tertarik kembali ke arah WCP, bola yang asalnya di sini akan langsung kembali ke arah di sini, sehingga si aliran fluida dari DSV dan GIFV ini akan masuk ke arah tangki atmosfer. Nah, tentunya ini seberapa banyak yang bisa ditampung oleh tangki atmosfer ini dibaca oleh level transmitter yang grup level transmitter ini dengan differential pressure pipe. Sehingga si DPLP ini mengukur cairan fluida hidrolik WCV yang balik dari arah DSV ini, sehingga apabila cairan tersebut sudah cukup penuh, bisa memberikan informasi pada operator bahwa tangki ini penuh. Nah, untuk pembuangannya sendiri ya bisa secara manual ya. Mungkin secara manual, karena di situ kebanyakan akan banyak adalah fluida hidroliknya itu. Tentu dengan prosedur-prosedur safety yang sangat ketat ya. Nah, ini adalah komponen yang penting yang mendukung untuk instalasi ini. Berikutnya adalah kita akan bahas, saya akan bahas tentang GIFV yang disingkat jadi, yang GIFV ini merupakan kepanjangan dari Gas Ingress Isolation Valve. Jadi dari bahasanya memang di sini GIFV ini berfungsi untuk mengisolasi dan menutup, sehingga tidak diharapkan tidak ada yang masuk benda asing, dalam hal ini adalah gas hidrokarbon yang masuk ke dalam alirannya. Nah, ini merupakan diagram ya berbentuk general arrangement drawing dari GIFV ya. Ini saya ambil dari Oil & Co, vendornya. Nah, untuk arah tubingnya mungkin tadi tidak terlalu kondisi realnya ini tidak terlihat sama dengan kondisi yang ini, kondisi yang idealnya. Jadi di kondisi ini bisa kita lihat inlet outletnya berada pada satu titik di sini. Sedangkan tadi gambaran tadi kan di kiri kanan ya. Nah, inlet dan outlet ini adalah merupakan penghubung antara WHCP menuju DSP yang biasanya dihubungkan oleh tubing. Dan ini adalah gambar yang merepresentasikan warna aslinya ya dari GIFV berwarna abu-abu ini. Kita lihat ini adalah tubingnya ini yang diinstal di inlet atau outlet, inlet dan outletnya. Lalu
Berikutnya adalah konteks dari GIFE. Nah, ini lebih jelasnya lagi, kita lihat ada apa saja yang ada di dalam GIFE ini. Kita lihat nomor satu tentu frame atau sasisnya ya, seperti besinya untuk melindungi peralatan-peralatan yang ada di dalam GIFE ini. Tentunya ini harus kuat dan bisa reliable terhadap kondisi lingkungan tempat GIFE ini diinstal. Lalu berikutnya koneksi hidrolik. Jadi ini yang dikoneksikan oleh tubing input atau outputnya dari GIFE dari WHCP dan menuju DSV atau downhole safety valve. Inlet ini dari untuk arahnya WHCP, outlet ini menuju arah DSV atau downhole safety valve. Lalu berikutnya adalah tentunya tubing dan konektornya. Di dalam DSV ini, dalam GIFE ini tentu ada tubing-tubing untuk mengalirkan fluida yang ada di dalamnya, sehingga menjadi penghubung antara tadi WHCP dan DSV. Lalu berikutnya adalah bypass valve. Ini untuk maintenance, khususnya maintenance di pressure gauge ini. Jadi untuk begitu ada yang salah satunya begitu ada yang misalnya butuh diganti, nah, kita akan menggunakan bypass valve ini untuk menutup dan membuka fluida yang mengalir ke arah tersebut. Nah, berikutnya adalah regulator valve. Nah, ini bukan inti dari GIFE ini. Jadi untuk membuka atau menutup aliran ini menggunakan regulator valve dengan setting set point tertentu. Inilah inti dari GIFE-nya sendiri. Sehingga kenapa ini bisa menutup atau membuka dari alirannya. Lalu berikutnya adalah pressure gauge. Nah, pressure gauge ini dua, digunakan untuk mengkonfirmasi aliran yang masuk ke GIFE, sehingga operator bisa melihat tekanan yang ada di GIFE tersebut. Kalau ternyata masih tinggi, berarti GIFE ini berarti aliran masih normal ya, sehingga well itu masih berjalan dengan baik. Namun apabila ada drop dengan setting point tertentu tentunya itu operator bisa melakukan tindakan berikutnya sesuai dengan prosedur, apakah akan menutup DSP atau bagaimana ya. Kalau bisa melihat adanya kerusakan, apakah ada abnormality pada GIFE tersebut, karena harusnya dia menutup, tapi ini masih terbuka, tapi pressure-nya itu udah drop karena arah fluidanya mengalir ke arah WHCP. Ataupun di DSP-nya sendiri, apakah dia masih terbuka, padahal ada aliran, padahal si pressure-nya ini istilahnya udah turun. Karena seharusnya DSP tersebut begitu pressure turun, kehilangan pressure-nya itu akan menutup. Ini bisa jadi untuk konfirmasi seperti itu secara visual ya.
berikutnya adalah prinsip kerja GIFE. Yang pertama adalah otomatis terbuka. Jadi GIFE ini dipasang misalnya pada awalnya saat well akan dibuka ya, atau DSP ini akan dalam keadaan open. GIFE akan otomatis terbuka selama jalur kontrol pada WHCP menuju DC pada set point tertentu. Set point ini mungkin kisarannya 300 bar lah ya, 300-400 bar, tergantung dari kondisi prosesnya. Ini dibutuhkan saat ketika fluida hidrolik dari WHCP ini menuju ke arah DSP, sehingga si GIFE ini harus membuka dalam keadaan tertentu agar bisa ya seperti bypass saja menuju ke arah DSP, agar DSP ini bisa membuka ya dari keadaan tertutup. Dalam kasus ini keadaan terbuka itu seperti saya bilang tadi, set point-nya berada sekitar di atas 400 PSI saat tekanan yang terakumulasi 100 PSI untuk tekanan yang terakumulasi di dalam jalur kontrol tersebut. Berikutnya adalah otomatis tertutup. GIFE ini didesain untuk beroperasi secara otomatis dan aktif ketika terjadi penurunan tekanan atau pressure loss. Saat terjadi shutdown, sistem akan ter-de-energize sehingga mengakibatkan downhole safety valve tadi tertutup. Nah, saat menutup ini tekanan dalam sistem itu berkisar antara di 4000 PSI, ya itu dari tekanannya fluida hidrolik tadi ya. Lalu, PSI, sorry, keadaan tertutup. Jadi saat tertutup itu set point-nya itu bisa diatur di bawah 200 PSI. Karena ya ini adalah kondisi saat fluida itu mengalir balik ke arah WHCP. Tentu pressure-nya akan drop. Nah, biasanya ini di GIFE ini akan di-set untuk menutup di bawah 200 PSI. Yang bisa 150, bisa 175. Ini tergantung dari kondisi prosesnya. Mungkin juga ini angka-angka ini bisa berubah ya, tergantung dari kondisinya juga. Tapi yang jelas di sini bisa dilihat bahwa biasanya ini open set point ini di atas dari close set point-nya ini. Mungkin sama kayak PSV ya. Begitu dia terbuka, dia tertutup kembali saat set point tertentu gitu. Misalnya kalau di PSV set point yang tertera adalah saat dia pop up ya, terbuka. Nah, berikutnya adalah fungsi yang terpenting adalah menghalangi gas hidrokarbon menuju ke arah WHCP. Jadi ya dengan adanya tadi regulator valve tadi bisa disimpulkan adalah GIFE ini ya diharapkan akan membuka dan menutup pada set point tertentu gitu. Enggak. Sehingga ini krusialnya adalah di situ dia bisa membuka dan menutup di saat-saat yang dibutuhkan kalau di sederhananya. Seperti itu. Lalu beberapa catatan untuk GIFE, ya ini karena ini adalah equipment, jadi mungkin ada beberapa perhatian yang harus dicermati ya. Pertama adalah pemilihan dan kalibrasi pressure gauge. Tadi kan di GIFE tadi ada pressure gauge ya. Nah, pressure gauge ini dipilih atau dipilih range-nya sesuai dengan kebutuhan dari well, karena kan well ini proses datanya berbeda-beda, dan pastikan juga pressure gauge ini terkalibrasi dengan baik. Nah, tadi fungsinya tadi dari bypass valve ini adalah saat mungkin pressure gauge ini butuh dikalibrasi, butuh keluar itu, sehingga si bypass valve ini
bisa digunakan untuk alat bantu untuk agar aliran fluida ini ke arah pressure gauge yang akan misalnya mau dikalibrasi ini terblok, dan pressure gauge yang satu masih bisa dipakai. Jadi dipasang dua itu karena biar bisa jadi backup lah apabila salah satu sedang dikalibrasi atau di maintenance atau mungkin diganti pressure gauge-nya. Dan terpenting adalah pastikan ini kalibrasi pressure gauge yang dipasang ini terkalibrasi dengan baik. Lalu, nah sebelum diinstal dipastikan juga GIF ini dites sesuai dengan set point tertentu. Buka dan untuk tutupnya juga. Seringkali ini pas saat tes ini yang saya lihat ya, saya amati ini tidak sesuai dengan set pressure. Ini dibicarakan juga dengan proses karena kan kondisi ideal dalam hal ini akan sulit tercapai ya. Sehingga dilihat juga toleransi yang diperkenankan untuk buka tutup GIF ini, terutama untuk menutupnya ya. Dan diharapkan mungkin untuk kedepannya ada sertifikasi khusus kalau metode menggunakan GIF ini banyak digunakan atau dipatenkan oleh beberapa company ya. Seperti halnya sertifikasi pada PSV. Karena GIF ini juga kalau dilihat cukup krusial juga ya penggunaannya. Lalu berikutnya adalah material untuk tubing dan konektor yang di dalam GIF ini. Pastikan juga sesuai dengan fluida yang mengalir di dalam. Karena fluida hidrolik ini bermacam-macam ya ininya tipenya. Setahu saya ada yang mungkin warnanya bening, ada yang warnanya seperti oli gitu. Nah ini pastikan material ini cocok. Material yang ada dalam GIF ini cocok. Dan pastikan juga di tubing dan konektornya tidak ada kebocoran ya, karena bahaya sekali apabila ada kebocoran di dalam ini. Karena ini kan barangnya barang paket ya, paketan di dalam GIF, jadi alangkah baiknya di tes juga untuk ininya untuk tes kebocorannya, di pitch testnya. Berikutnya untuk instalasi GIF. Nah, ini kondisi GIF yang apa ya? Jenis instalasi GIF yang ideal ya. Jadi komunikasi seri paralel. Nah, ini saya cuma ambil contohnya nih. Kalau yang di dalam tanda merah ini adalah pemasangan GIF cara kita sebutnya seri. Nah, dalam seri ini sangat baik dalam hal redundancy. Jadi apabila ada satu GIF ini bermasalah, tidak bisa nutup, masih bisa di-cover oleh satunya lagi. Begitu. Ya, anggap aliran dari kanan ke kiri ya. Apabila salah satu rusak, masih bisa di-backup oleh yang satu. Cuma dalam hal ini agak repot di masalah maintenance-nya. Karena ada kemungkinan kalau ada penggantian part di satu GIF ini, kondisi sumur harus dalam keadaan mati. Karena akan aliran fluida dari hidroliknya terganggu. Namun beda halnya dengan instalasi paralel. Nah, paralel ini kita ambil salah satu contohnya di satu garis aja ya. Nah ini secara redundancy kurang ya, karena apabila satu tembus, misalnya di atas ini tembus, yang bawahnya ini seperti tidak ada gunanya. Bagus secara maintenance karena apabila salah satu GIF maintenance, si valve-nya itu bisa memblok aliran fluida dulu, tapi yang bawahnya masih tetap jalan atau sebaliknya. Nah, akan lebih bagus lagi, kan paling ideal adalah menggunakan kombinasi seri paralel ini, karena
ya tadi kelebihan kekurangan tadi itu akan saling di backup. Jadi misalnya salah satu JF ini butuh maintenance masih bisa lewat bawah, atau apabila salah satu nggak bisa menutup dengan baik, itu masih bisa di backup oleh sebelahnya. Ya, ini kondisi paling ideal yang menggunakan komunikasi paralel 4 di IFV. Tetapi yang saya equipment ini, JF ini cukup mahal ya, sehingga akan sangat membagi biaya untuk instalasi menggunakan 4 JF karena ini jalur yang digunakannya cuma untuk jalur satu sumur. Jadi tidak agak terlalu mahal bila digunakan misalnya untuk preventif ya. Untuk preventif untuk sumur-sumur lain itu masih agak mahal. Lalu untuk equipment lainnya ya, untuk field instrument, untuk quick exhaust valve, bentuknya seperti ini kurang lebih. Untuk quick exhaust valve juga sendiri harus dipastikan function testnya. Jadi si bola tadi yang saya sudah jelaskan ini bisa menutup aliran dan membuka aliran sesuai dengan ini ya, fungsinya ya. Jadi bisa memblok aliran dengan baik dan bisa membuka aliran dengan baik. Lalu jangan lupa instalasinya karena tadi arahnya itu dari WHCP menuju DSP, lalu DSP begitu balik harus balik ke arah tangki atmosfer. Lalu field instrument berikutnya adalah pressure transmitter. Ini menggunakan, saya ambil contoh dari Rosmon ya. Pemilihan instrumen range jadi salah satu faktor karena ya di sini menggunakan istilahnya high pressure, jadi jangan sampai salah dalam memilih pressure transmitter. Karena di sini penggunaan pressure transmitter jadi sangat krusial karena untuk memonitor pressure yang ada di line tersebut kepada operator, sehingga bisa dilihat gejala-gejala apabila ada kebocoran di saat DSP menutup ataupun saat JFV mungkin tidak bisa menutup dengan baik. Kemudian jangan lupa adalah untuk alat instrumen adalah kalibrasi. Lalu berikutnya adalah level transmitter. Nah, ini juga menggunakan Rosmon. Dalam menggunakan level transmitter dengan tipe differential pressure, jangan lupa untuk men-setting masa jenis karena ya prinsip dari level transmitter DP type atau pressure differential adalah menggunakan perbedaan tekanan. Dan tekanan ini ya rumus sederhananya adalah Rho masa jenis kali G gravitasi dan kali H ketinggian. Kalau ketinggian ini jadi yang diukur, jadi pressure dibagi Rho G. Jadi ya yang krusial di sini adalah setting masa jenis dari si fluida hidrolik di WHCP ini. Dan tentu berikutnya adalah kalibrasi. Nah, berikutnya ini adalah flow diagram untuk menentukan, untuk memberitahu ya istilahnya untuk menginformasikan ke DCSC ya. Jadi di sini ada LT ini untuk melihat fluida yang ada di tangki atmosfer. Lalu PT1 ini saya gambarkan di antara WHCP dan quick exhaust valve, tapi biasanya di PT1 ini berada dalam WHCP sebagai pengatur, sebagai informasi tekanan yang ada di WHCP untuk masing-masing sumur, untuk masing-masing flow line. Flow jalur kontrol WHCP ke DSP, salah satu jalur kontrol. Satu jalur kontrol bisa satu transmitter PT. Lalu ada tambahan PT2 ini untuk memonitor pressure atau tekanan di antara GIFV dan DSP ini.
Nah, aplikasi untuk DCS-nya, ini ada diagram alirnya, ini ada ya untuk berikutnya adalah, ya ini yang penting adalah konfigurasi DCS. Nah, ini kurang lebih ya saya buat seperti ini. Ini saya menggunakan sedikit standar IEC untuk mempermudah penggambaran blok diagramnya. Jadi ini karena SCSSP ini nggak ada automatic shutdown, biasanya tidak untuk DSP ini atau SCSSP ini tidak ada automatic shutdown ya, sehingga shutdown itu biasanya dari manual, sehingga kita, karena yang biasanya yang otomatis itu biasanya di atasnya ya, master sama WinFiles itu biasanya ada otomatis ESD. Nah ini kita lihat di sini dari kiri dulu ya. Ini ada lambang dan itu adalah N, dan lebih besar bersama dengan satu ini adalah OR. Ini saya mengikuti standar IEC untuk penulisan blok diagramnya. Selanjutnya adalah ini. Nanti kita pakai dulu. Jadi yang pertama adalah apakah ada ISD sinyal atau cuma dummy ISD. Itu kita pakai OR ya. Dummy ISD ini biasanya untuk biasanya dummy ISD ini untuk saat ada maintenance atau apa gitu ya. Nah ini ada OR. Nah, lalu masuk ke timer. Jadi di confirm ISD ini dalam 50 detik apakah benar ISD atau tidak ya. Nah, ini di confirm 50 detik. Lalu begitu terkonfirm 50 detik, nah di sini adalah gerbang N. Jadi confirm ISD dan GIF ini harus dalam keadaan, ya ini GIF reset button dalam negasi. Ini tanda bulat ini adalah negasi bahwa GIF dalam keadaan normal ya, tidak di reset. Nah, sehingga di sini seharusnya keluarannya adalah GIF ini harus dalam keadaan aktif atau siap menutup ya. Nah, akan tapi kita lihat di atasnya adalah PT2. PT2 ini pressure yang berada di antara GIF dan downhole safety valve ini lebih besar dari 250 bar. Nah, apabila PT2 ini lebih besar di atas 250 bar dan GIF ini confirm harus menutup, akan tapi kondisinya ternyata adalah satu, artinya PT pressure ini di atas 250 bar sementara DSP tidak menutup, maka bisa dipastikan bahwa PT2 ini dalam keadaan tinggi, alarm high, akan tapi DSP-nya tidak menutup. Padahal DSP itu menurut logik ini harusnya menutup. Akan tapi apabila ya tadi itu, jadi DSP-nya itu masih terbuka ya. Masih terbuka tapi alirannya udah aliran si fluidanya masih tetap, fluid hidroliknya masih tinggi. Akan tapi ada ISD sinyal gitu. Jadi kalau disimpulkan bahwa ISD sinyal ini tidak membuat si SCSSP menutup dengan keadaan pressure transmitter tadi masih tinggi ya di antara GIF sama DSP. Nah, saat GIF ini harusnya menutup,
untuk yang bawah ya, kita coba dengan timer 2700 second atau 1,5 jam. Tunggu. Karena ya tadi balik lagi ke slide awal tadi bahwa kebocoran yang terjadi itu sangat kecil, sehingga kita bisa tunggu apabila ada kejadian yang bocoran. Lalu kita lihat di sini PT2 atau pressure di antara GIFV dan DSV ini kurang dari 80 PSI. Artinya jika di-combine dengan yang ini dan GIFV itu tidak harusnya membuka, tapi di mana ya, PT2 ini kurang dari 80 PSI, sementara ini setelah ditunggu ini GIF ini harusnya aktif, maka tentunya adalah alarm low di PT2. Akan tetapi GIF-nya tidak menutup. Ya, tidak menutup. Lalu yang di bawah, saat PT1 atau di pressure di WHCP dikurangi dari pressure di antara GIF dan DSV ini kurang dari 80 PSI selisihnya, dalam arti kata perbedaan antara pressure di WHCP dengan di pressure di DSV dan GIV ini gapnya lebih dari 80 PSI dan GIF ini terkonfirm harus menutup. Apabila gapnya tersebut tercapai, GIF ini menutup, karena kan pressure di WHCP ini besar dan pressure di antara GIF dan DSV ini cenderung akan terus menurun ya. Tapi jika tidak dicapai, maka GIF ini tidak menutup. Ini mungkin agak ini ya, harus dilihat di gambar ini secara berbarengan ya, lebih ini agak sulit untuk menjelaskannya. Ya kurang lebih seperti inilah konfigurasi di JUS. Mungkin di sini kalau ada masukan atau saya harapkan sih masukan itu dari rekan bagaimana pada intinya adalah si kita di sini harus ingin mengetahui bahwa di SV ini benar-benar menutup atau tidak begitu ada ISD sinyal, karena kan begitu ISD sinyal seharusnya DSV ini menutup, lalu begitu ada ISD sinyal si GIF ini akan bekerja sesuai dengan set point-nya gitu, sehingga tidak ada abnormality dari si GIF-nya ini. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan dari Emerson, Olenco, dan Sigma Falls untuk yang quick access valve. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Herga Reza Prastya ya, yang sudah menyampaikan presentasinya tentang masalah yang sangat spesifik ini ya tadi ya, dari kontrol panel ke satu valve ini ya, downhole safety valve ini yang mengontrol aliran dari dasar sumur sampai ke flow line nih, ininya downstreamnya gitu ya, sangat spesifik. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan dan komentar saran. Baik,
Yang pertama dari Pak Arya Budi. Nah, ini, apakah pada saat DSV open, hydraulic oil level juga turun? Silakan Pak. Ya, Ya, saat open ya, saat DSV ini open tuh artinya aliran dari well menuju flow line atau menuju downstream itu lancar ya. Nah, sehingga seharusnya fluida hidrolik dari WHCP ini akan terus menyuplai pressure-nya ya, sehingga tidak jadi pertanyaannya apa tadi? apakah pada saat DSV open hydraulic oil level juga turun? Harusnya enggak kalau normalnya ya, karena begitu turun nanti si valve DSV ini saat set point tertentu itu akan menutup gitu. Itu turun. Jadi si DSV ini mempertahankan pressure dari mempertahankan pressure yang disuplai dari WHCP itu. Itu Pak Edi. Baik. Berikutnya ini dari kalau nggak salah Pak Wijaya ini namanya nggak ada ini, nomor aja. Izin bertanya Pak Hergan, bagaimana jalur escaping line dari WHCP ke tangki atmosfer? Apakah sistem kontrol untuk fluid line dari WHCP ke tangki atmosfer? Ini sistem kontrolnya apa ini? Oh, ya. Kemudian apakah ada PNID-nya yang bisa menerangkan hal ini? Saya sendiri nggak PNID-nya nggak nyimpen ya. Tapi saya coba jelaskan lagi ya. Jadi sistem kontrol ini lebih ke kalau untuk tangkinya ini ya menggunakan level transmitter ya. Jadi untuk melihat apakah tangki ini penuh atau tidak, karena kan perlu di maintain juga ya, apa takutnya nanti si tangki ini penuh juga bisa bahaya juga karena kan menggunakan fluida hidrolik ya. Tapi balik lagi untuk pemilihan fluida hidrolik diharapkan tidak yang ini ya, tidak yang kita tahu kalau oli itu kan istilahnya gampang terbakar ya, combustible. Jadi harapan nih fluida hidrolik ini tidak combustible ya. Ada mungkin dikontrolnya menggunakan level transmitter ini. Nah, untuk pengontrolan alirannya itu menggunakan quick exhaust valve ini. Jadi ini krusial si quick exhaust valve ini krusial juga peranannya untuk sebagai layer kedua equipment untuk layer kedua ini ya. Jadi untuk memindahkan aliran ke tangki atmosfer. Jadi balik lagi tadi makanya quick exhaust valve ini instalasi sama function test-nya harus diperhatikan dengan baik. Itu mungkin ya. Ya, oke. Berikutnya dari Pak Dasri ya. Pak Dasri ini ada 4 pertanyaan ini Pak. Yang pertama, berapakah kedalaman sumur dalam proses kebocoran dan berapa persen tingkat laju tekanan di kedalaman tersebut? Kedalaman sumur ya, saya sendiri tidak dapat datanya untuk kedalaman sumur ya. Karena di sini kebocoran yang terjadi itu hanya ada di control line ya. Sementara kalau laju tekanan itu nggak terlalu besar ya untuk di sini, sekitar 4 PSI sampai 12 PSI per menit ya. Ini cuma di jalur kontrolnya aja ya. Kalau DSV-nya dipasangnya di kedalaman berapa nih? Oh, DSV-nya, sorry. Ini sebenarnya saya studi kasus, jadi saya nggak terlalu detail untuk DSV ini, saya nggak mendalami bahwa ini dipasang di dalaman berapa ya. Cuma yang jelas ini masuknya masuk di bawah laut ya. Saya kurang paham juga sih ini untuk DSV atau SCSSV ini untuk masalah detailnya ya. Baik.
Yang kedua nih, seperti apa mendeteksi proses dalam sumur dan sensor apa yang digunakan? Biasanya sensor yang digunakan untuk mengetahui tekanan dalam sumur gitu ya. Jadi, Ya, mungkin sensor-sensornya gitu ya oh, untuk oke. proses ini kan proses di apa, Biasanya ini, jadi kan idealnya itu ini mungkin agak di luar ya. Jadi sumur ini kan mengalir ke arah flow line. Nah, untuk sensornya sendiri itu, setahu saya ada juga kebanyakan menggunakan pressure transmitter ya. Pressure transmitter itu kalau di arah flow line ini ada banyak ya, ada pressure gauge, ada pressure transmitter, lalu ada juga wet gas meter untuk mengukur kandungan gasnya. Lalu biasanya ada choke valve ya, choke valve. Nah, choke valve itu yang diatur juga oleh pressure transmitter. Jadi kalau dalam hal ini, dan di wet gas meter itu ada banyak instrumen juga ya, karena untuk mengukur gas itu ada pressure transmitter, ada flow transmitter, ada temperatur transmitter. Temperatur transmitter ini untuk mengkompensasi dari perhitungan flow ya. Flow kan biasanya kalau ada rumus flow itu kompensasinya dari temperatur transmitter. Terus begitu juga di sini kadang ada anulus juga, anulus itu biasanya dikontrol oleh proses transmitter, dan juga ada on off valve. Jadi untuk on off valve untuk buka tutup dari anulusnya itu. Detailnya sendiri saya itu kurang lebih itu yang gambarannya yang baik. umum. Nomor 3, dalam kasus kebocoran di sumur, tindakan langkah apa saja yang langsung dilakukan? Tindakan ya. Kalau kita bicara secara instrumen, tindakan seharusnya dari si alat ini adalah tentu yang kalau valve itu akan menutup semua ya tentunya. Jadi aliran-aliran itu akan tertutup oleh valve karena ada terdeteksi misalnya ada kalau dalam bocoran berarti pressure-nya akan loss kan, akan turun ya. Nah, itu kita lihat juga laju penurunannya itu apakah stabil karena memang sumurnya itu mengalami penurunan performa atau agak agak drastis. Seperti kita ketahui kan kalau agak drastis itu ada ada kemungkinan adalah kebocoran. Nah, disitulah pressure transmitter akan deteksi itu. Nah, itu mungkin set point-nya itu akan diatur-atur ya. Jadi tidak akan saklek segini untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan berikutnya ya. Sehingga akan di-set sesuai dengan performa dari sumurnya tersebut. Terus tindakannya yang jelas ya, apabila ada indikasi tersebut, sebelumnya operator akan melakukan ESD ya, ESD button ya, sehingga ESD button itu bisa selain untuk menutup jalur juga untuk evakuasi apabila ada pekerja di sumur tersebut. Gitu. Ada juga yang sumur yang dilengkapi oleh fusible plug ya. Fusible plug itu yang seperti kita ketahui itu alat yang akan mendeteksi sesuai dengan temperatur di kejadiannya di tempatnya lah. Jadi begitu suhunya tinggi, misalnya karena ya kebakaran lah gitu, itu akan meleleh dan pressure di fusible plug itu akan turun dan akan memicu ini juga ESD juga atau shutdown juga. Itu. Dan tentu kalau orang di dalamnya ya harus evakuasi ya. Biasanya kalau prosedur-prosedur apabila di platform yang tidak difasilitasi untuk ada orang yang tinggal di sana atau unmanned, biasanya kapal itu harus ada standby gitu.
ada aturannya. Cuma itu setiap company beda-beda ya kalau untuk evakuasi itu. Ya gitu kurang lebih. Baik. Berikutnya nomor 4 ya, tangki yang digunakan berbahan jenis apa dan berapa tingkat korosinya? Itu detail ya. Ini setahu saya ini tangki biasa ya. Jadi tangki karena yang untuk hidrokarbon dan setahu saya sih stainless ya, dari studi kasus ini istilahnya saya nggak paham ya karena dari mekanikal yang desain ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah selain dari fluida dalamnya itu dari luar itu kadang ada air laut yang bisa menyebabkan korosi ya. Di beberapa kasus pernah ada. Tapi ini ke tubing ya, ke arah tubing ya. Nah, kalau tubingnya sendiri itu biasanya bisa menggunakan grade-grade yang agak tinggi ya, seperti 6 MO atau super duplex ya, kalau untuk mengatasi korosi yang dari luar ya. Saya rasa kalau yang di sini ya, si tangki Amso ini menggunakan yang material biasa ya, carbon steel. Tingkat korosinya nggak terlalu tinggi ya. Saya nggak terlalu paham ya korosi. Jadi yang penting disimpan terhindar dari yang menyebabkan korosi seperti air laut contohnya kalau di offshore ya. Kalau di darat mungkin lebih ini ya, lebih tahan ya. Itu kurang lebih. Mohon maaf untuk korosi saya nggak bisa. Baik, berikutnya dari Pak Susanto. Peralatan GIV ini dipasang di sumur lama ataukah sumur yang baru? GIF ini seperti tadi ya, nyambung dari yang saya jelaskan. Ini dipasang idealnya di sumur yang lama. Karena ini adalah alat untuk istilahnya bukan untuk preventif ya, tapi begitu ada kejadian baru dipasang. Ya, selain juga akan memakan tempat, ini juga sangat mahal ya. Jadi ini idealnya memang dipasang untuk sumur lama yang terindikasi spesifiknya ada kebocoran untuk ke arah si WHCP-nya. Jadi kebocoran antara WHCP dan DSV tadi ya? Ya, jadi ada leak passing leak Ya. dalam gitu. Jadi kalau sumur baru kan WHCP-nya baru, DSV-nya baru, SMV-nya baru, SPP-nya baru, itu saya pikir di awal-awal sih baik-baik aja ya biasanya baru-baru gitu. Baik, berikutnya dari Pak Arya Budi lagi ya. Apakah fungsi GIV ini sebagai diverting hydraulic oil ke WHCP dan gas leak ke tangki yang barukah? Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke isolasi ya. Tadi istilahnya apa tadi? Sorry. Mohon Pak, ini tadi istilahnya Diverting ya, mengalihkan aliran ya, diverting hydraulic oil. Enggak, ini lebih ke isolasi aja. Karena untuk invertingnya tadi dilakukan oleh quick exhaust valve. Jadi ini GIF ini hanya untuk membatasi aliran masuk. Cuma kan aliran masuk itu kan istilahnya kita ngedeteksinya dari pressure, mendeteksi dari pressure berapa gitu. Tapi kan belum tentu pressure berapa itu akan menghambat seluruh gas hidrogennya gitu. Jadi masih ada yang masuk. Nah, oleh karena itu ada second layer tadi di diverting ke tangki atmosfer melalui quick exhaust valve gitu. Jadi ya krusial juga ini quick exhaust valve ini, QEV ini. Baik, berikutnya ini dari masih Pak Arya Budi ya. Fungsi 2 pressure gauge di GIV untuk memonitor pressure apa saja? Apakah ada skematik layout GIV ini? Kalau menurut saya weak point GIV ini justru di shut-off valve-nya karena mengandalkan spring return. Yes, betul sekali. Itu kelemahannya di situ ya.
Oke, emang nah, saya cuma punya gambar ini, nanti kalau ada sih, nanti bisa lah nanti kalau ini. Saya ambil dari Oilenco, jadi nanti bisa akses juga oilenco.com. Jadi ini pressure gauge ini memang gunanya untuk itu, karena si regulator ini, ya kalau yang saya amati itu memang sangat-sangat rentan ya, sangat-sangat rentan. Makanya desain yang ideal itu adalah menggunakan 4 JFE ya, agar bisa redundant dan bisa maintenanceable gitu. Nah, untuk pressure gauge ini ya fungsinya memang untuk melihat tekanan yang ada di dalam ini, karena cuma mengandalkan regulator valve di dalam ini itu sangat sangat rentan ya, sehingga kalau ada pressure gauge ini minimal operator udah punya keyakinan bahwa tekanannya sesuai gitu, dan apabila JF turun tapi GIF-nya masih menutup pun masih bisa mengambil tindakan ya. Dan 2 ini ya seperti saya tadi bilang untuk bisa ditukar-tukar, jadi apabila satu masih dikalibrasi atau ada gangguan masih ada satunya gitu. Itu kurang lebih. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso. Bila saat pemeliharaan GIV ini risiko tertinggi adalah mematikan sumur. Mohon penjelasannya karena mematikan sumur adalah keputusan yang perlu izin manajemen tertinggi. Ya, Kak, betul sekali. Jadi itu jika kita menggunakan desain yang minimalis ya, Pak Edi. Desain yang minimalis itu kita bisa 1 GIV itu, maka kita perlu mematikan sumur ya. Ambil aja contoh yang seri ya. Nah, cuma ada juga sih cara mengakalinya. Jadi tapi tentu kita tidak bisa langsung maintenance dua-duanya ya, karena emang dibuat dua ini seri ini, misalnya contohnya ini agar salah satu di maintenance, satu lagi masih bisa berjalan ya. Ada ini adalah menggunakan bypass line sih. Bypass line bisa dibuat di atas di sini. Gitu. Jadi di sini ya, di luar valve ini, sehingga apabila salah satu butuh maintenance ya tentu kita mainkan di valve-nya ya. Jadi ini nggak kegambar ya kalau bypass line-nya ya. Jadi ada juga yang menggunakan bypass line, jadi aliran tetap bypass line berarti ke arah sini ya, ke JEV berikutnya. Jadi aliran tetap jalan, tapi GIF itu masih bisa di maintenance. Mungkin cara mengakalinya ya seperti itu ya, karena ya benar tadi untuk men-shutdown itu sangat tidak sangat dihindari ya. Itu kalau menggunakan single GIF ya, maka dari itu lebih baik memilih antara paralel atau seri gitu ya, tapi dengan adanya bypass line sehingga aliran tetap jalan ya, dengan memainkan valve ini gitu. Baik, berikutnya dari Pak Pandu lagi ya. Mohon diberikan contoh yang pernah didesain lokasi di mana sistem BHCP dan DSP-nya. Nah, saya jujur aja cuma studi, jadi nggak benar-benar desain ya. Ini jujur aja di Indonesia ini sebelumnya belum pernah ada ya. Jadi kebanyakan di North Sea. Cuma saya nggak tahu ini bisa dibocorkan nggak ya masalah privasi. Cuma yang bisa dibocorkan ya yang di North Sea itu ya. Kalau di Indonesia sangat-sangat jarang ya. Sebelumnya saya belum menemukan. Cuma saya sebetulnya belum ini ya, karena saya belum berani bilang karena belum ada istilahnya, belum ada kehandalan yang benar-benar teruji gitu. Jadi saya belum berani bilang untuk desainnya ya. Mohon maaf. Baik. Berikutnya dari Pak Ramadhani Ikhlasul ya. Untuk pressure transmitternya ini apakah bukan differential pressure, Pak? Saya
pressure transmitter ya. Yang ini berarti ya, bukan, karena di sini kita butuh mengetahui tekanan dari ya, yang satu jelas di WHCP ini tekanan untuk fluida hidroliknya ya, untuk melihat, untuk apa istilahnya, kalau di SP ini kan untuk melihat tekanan saat fluidanya itu disuplai dari WHCP atau balik pada awalnya ya. Sedangkan untuk pressure transmitter yang di sini kita justru butuh mengetahui tekanan yang ada di antara GIFV dan DSP. Jadi untuk benar-benar mengetahui, kita selain untuk melihat GIFV ini benar-benar nutup atau tidak, juga untuk melihat si DSP ini close atau tidak gitu. Karena kan untuk di sini biasanya kita nggak memakai limit switch ya, jadi nggak tahu open atau close-nya. Beda sama yang di atasnya, SMP sama SWP. Cuma mungkin idenya bagus juga kalau di antara GIF ini dipasang DP ya, differential pressure transmitter ya, boleh juga sih nanti. Karena kalau dengan dipasang DP ini tentu kalau DP-nya istilahnya masih 0 gitu berarti masih mengalir ya. Sementara kalau DP-nya udah ada angkanya gitu, tentu berarti GIF itu sudah menutup ya. Cuma itu mungkin lebih jelas lagi untuk kebutuhannya harus dibicarakan dengan proses engineer. Itu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Eko Sulistyo. Bila mana sistem proteksi ini bekerja kemudian menyebabkan well shut-in, apakah diizinkan untuk auto reset well startup kembali? Bila boleh, adakah standar yang mengatur itu? Terima kasih dan salam sehat selalu. Shut-in itu artinya ini ya, buka ya? Nah, ini berarti nutup, well startup kembali itu. Oh, berarti, oh ya, saya jelaskan aja mungkin sedikitnya ya prosedur. Jadi begitu misalnya andai kata ini ternyata udah dibuka terus shutdown, berarti kan aliran menuju ke tangki atmosfer ya. Nah, prosedur karena well shutdown itu bisa terjadi karena yang diinginkan dan yang tidak diinginkan ya. Biasanya anggap aja kita positive thinking, istilahnya memang ada schedule shutdown ya. Nah, prosedurnya biasanya untuk saya sih dari sisi instrumen ya, WHCP ini kita cek dulu apakah benar-benar tidak ada aliran yang ini kan, aliran gas. Biasanya saya sendiri kurang paham, cuma untuk WHCP sendiri ada pengecekan dengan standar NAS ya, NAS 5, NAS 4 gitu. Cuma untuk detailnya saya kurang paham. Kemungkinan untuk mengukur healthiness dari si WHCP ini gitu. Apakah komponen-komponennya masih bisa digunakan atau tidak. Nah, begitu si WHCP ini baik, tentu kita lihat di tangki atmosfer ini dicek juga si ketinggiannya berapa ya, ketinggian si fluidanya. Lalu kita begitu itu kita flushing dulu, kita flushing, habis di flushing kosong ya, itu dengan standar safety yang ini ya, yang detail ya. Kita setelah itu baru sebelum kita mulai mau dibuka lagi si well-nya, itu GIF-nya jangan lupa di reset lagi ya, karena ini kan dalam keadaan tertutup ya. Jadi kalau keadaan tertutup itu ya istilahnya nutup, sehingga kalau kita kasih fluida kan akan stuck ya kalau di reset. Nah, di reset ini sebenarnya kan istilahnya keadaannya akan di reset ini kan tadi seperti yang saya bilang tadi, ada set point untuk bukanya. Ya, ambilnya tadi 2 kali set point dari nutup ya, 400 bar ya, 400 bar. Nah itu, ini akan membuka gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengalirkan fluidanya ya di WHCP ini biasanya ada prosedur khususnya ya. Jadi kan dia mengalirkan fluida hidroliknya gitu. Ada
buka valve buat si fluida hidroliknya dan ada pompanya gitu, itu tergantung dari WHCP masing-masing ya. Ya kalau dari khususnya di sini ya tentu di sini kita jangan lupa untuk mereset si JIV-nya ini ya, biar bisa membuka. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya Pak Pandu Santoso lagi. Bila lokasi well pad-nya unmanned, untuk mengontrol sumur-sumur apakah dibuat manual lokal atau dengan DCS atau PLC pada control room? Tentu ini dengan DCS ya, DCS, cuma saya terjadi lupa lagi ya ini. Jadi dengan logik-logik seperti ini saya jadi ini logik-logik ini dibuat untuk melihat tadi ya, kontrol, karena SCSSV ini kan bukan otomatis shutdown ya biasanya, di SV atau SCSSV ini bukan otomatis shutdown, sehingga perlu dilihat beberapa komponennya seperti ini, 3 ini tadi, pressure transmitter yang di WHCP, pressure transmitter yang di antara JIV dan DSV, dan level transmitter yang di tangki atmosfer ya. Cuma di sini lebih ke ini ya, lebih ke melihat hasil akhirnya kalau di level transmitter ya. Kalau untuk shutdown-nya ya kita lihat di sini PT1 dan PT2 ke arah DCS. Nah, di sini hanya ada di logic di DCS ini hanya berupa confirm shutdown sama confirm GIIV menutup gitu. Baik, berikutnya Pak Pandu Santoso lagi ya. Mohon pencerahan GIIV ini dirakit di luar negeri dan apakah diberi tes sebelum dideploy di well pad? Ya, sampai saat ini yang saya tahu dari Oilenco ini adalah memang produk luar ya. Sayangnya masih produk luar negeri. Dan untuk pengetesannya bisa 2 kali ya, bisa dilakukan dan itu harus dites karena ada set point tertentu yang ditentukan oleh kita dan harus dipatuhi lah oleh si brandnya ya. Set point tertentu itu yang sangat krusial kan, tapi karena belum ada standar jadi ya kadang memang pengetesannya itu nggak kalau istilahnya itu nggak terlalu akurat dan nggak terlalu presisi ya. Jadi angkanya itu berubah-ubah gitu. Karena itu ini bukan merupakan solusi ideal ya kalau menurut saya. Mungkin selanjutnya adalah ada sertifikasi kayak PSV itu, sehingga bisa ada angkanya itu nggak terlalu jauh lah dengan set point, masih ada dalam toleransi gitu. Dan itu sangat krusial ya. Mungkin bisa juga dites di kondisi aslinya ya, tapi istilahnya masih solo lah gitu untuk buka tutupnya gitu. Biasanya sih 2 gitu, dites di sana dan dites di plan-nya gitu. Ya, itu krusial itu. Baik, berikutnya apa bedanya DSV dengan triple SV? Itu sama aja sih, cuma setahu saya sih cuma istilah aja ya, downhole safety valve sama SGSSV. Sama-sama di itu dalam SSV ya. Cuma mungkin yang berbeda sama yang di atasnya, biasanya master valve atau wing valve itu agak beda ya, itu lebih di atas, lebih di platformnya. Baik, berikutnya beda WHCP yang dipakai untuk offshore dan onshore ini apa? Setahu saya sih, menurut hemat saya sih sama ya. Cuma mungkin itu tadi materialnya itu kalau di offshore itu harus benar-benar benar-benar diperhatikan ya, karena kan kalau di offshore tuh biasanya yang unmanned platform, jadi untuk penggantian gitu agak sulit ya. Terus kan kalau di onshore itu mungkin setahu saya kebanyakan ini ya untuk
nggak modular ya. Biasanya kalau di offshore tuh modular. Kalau di onshore saya nggak tahu ya, mungkin ada yang modular juga atau single gitu. Saya sendiri kebanyakan lihatnya di offshore sih, jadi modular gitu. Kalau di onshore saya pikir sama aja ya, karena ada pompa hidroliknya, ada pengaturan tekanannya gitu. Cuma kalau di onshore mungkin yang harus diperhatikan instalasinya ya memang lebih gampang untuk maintenance, cuma apabila ada sesuatu lebih mudah karena mungkin lebih dekat ke arah ini ya, ke arah fasilitas gitu. Jadi harus harus ke arah fasilitas ini, maksudnya fasilitas umum gitu. Kayak tempat duduk dan lain-lain itu yang harus diperhatikan. Baik. Berikutnya ini komentar dari Pak Eldi Yansa tadi ya, coba membantu menjawab pertanyaan tentang posisi DSV. Biasanya di atas sedikit dari formasi. Kedalaman sumur sama dengan kedalaman formasi. Kalau formasi 1000 meter, maka DSV kira-kira posisinya tidak jauh dari 1000 meter. Kalau terlalu dangkal, maka fluid yang diisolasi akan terlalu banyak dan berisiko bocor karena build-up pressure. Nah, ini berikutnya satu pertanyaan lagi nih, mohon diberikan contoh bila fungsi WHCP untuk menjalankan BOP saat terjadi anomali. BOP itu Balance of plan ya, balance of plan. Balance of plan apabila ya ini kalau ada terjadi anomali. Kalau anomali ya. Anomali di sini mungkin anggap aja misalnya untuk WHCP ya. Anomali di sini mungkin kita bypass aja GIIV-nya ini istilahnya nggak nutup ya. Nggak nutup. Bukan nggak nutup ya. Misalnya GIIV ini kita bypass ya. Jadi cuma DSV sama WHCP. Anomali di sini mungkin bisa kita contoh adalah pressure-nya ini tinggi tapi si DSV-nya itu masih buka ya. Nah, seharusnya ada layer-layer lain ya. Di atasnya ada SMP sama SWP. Nah, itu kalaupun ternyata dia nggak membuka juga berarti mungkin ada masalah di pressure di WHCP ini ya. Nah, itu prosedurnya lebih ke ini sih, kalau menurut saya lebih ke operator ya. Maka dari itu tadi di blok diagram tadi ada confirm pressure sama ada confirm itu dalam beberapa detik gitu, karena kita lihat anomali itu mungkin dalam beberapa waktu gitu, jadi nggak langsung action gitu. Jadi kita harus lihat dulu gitu. Seperti contoh tadi. Ya betul. Jadi kayak tadi mungkin misalnya pressure-nya itu drop tapi nggak misalnya dalam hal ini contohnya adalah si WHCP ini anggap aja ada kebocoran tubing ya. Nah, itu kan kebocoran tubing sama tren kebocoran tubing sama tren si fluid hidrolik turun itu kan beda ya, tapi sama-sama turun gitu. Sama-sama turun pressure-nya. Nah, kali itu butuh waktu itu yang mungkin perlu didiskusikan oleh operation dan proses ya, untuk action-nya ya. Yang jelas kalau dari saya ya kalau mau ditambahin itu ya seperti tadi ada timernya itu gitu, timer untuk melihat waktu dari si pressure ini turun. Itu hanya salah satu contoh anomali. Mungkin anomali lain actionnya beda ya, mungkin actionnya beda gitu. Salah satunya mungkin di situ. Ya sih gitu saya.
hanya bisa menggambarkan itu aja mungkin Pak Edi. Baik, terima kasih. Ini tadi pertanyaan terakhir ya. Waktunya juga 17.17 ini, dan karena bulan puasa ya kita percepat selesainya. Kita akhiri sampai di sini acara sore hari ini. Sekali lagi saya atas nama BK Teknik Fisika PI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Herga Risa Prastia yang sudah memberikan presentasi dan juga menjawab beberapa pertanyaan pada acara webinar BKTF sore hari ini. Terima kasih Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan sistem momen, walaupun sudah live duluan karena sudah harus persiapan ini tarweh ini. Sepertinya sudah balik lagi ke Tokyo ini Pak Eldiansyah. Terima kasih pada Ibu dan Bapak sekalian yang masih bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. Silakan bagi yang tertarik untuk bergabung di jam yang sama 15.30 sampai ya menjelang 17.30. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sama. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.